Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yusuf Mulyanto. Kami sedang berbincang tentang masa depan sungguh ada. Dan tentu saja Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami, menyusul yang sudah bergabung. Telepon 0315046000, SMS atau WA 081333060000. Pak Yusuf, kita akan tanggapi yang sudah bergabung. Ada boleh. Koming di Jombang. Iya. Shalom Pak, bagaimana kalau sudah usia 62 tahun tapi gagal dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja untuk bisa bertahan hidup? Apakah masih ada waktu untuk sukses? Terima kasih. Saya rasa waktu itu sangat terbuka ya. Kesempatan untuk sukses itu sangat terbuka. Walaupun usia 62 ya. Bisnis hari ini itu tidak diperlukan otot kok. Ya. Bisnis hari ini berbeda dengan bisnis 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Sehingga kalau kamu menemukan ide dan kamu bisa, katakanlah 60 tahun kalau kita masih punya tangan yang baik, lain sebagainya. Seperti tadi saya katakan, kamu cukup bikin sambal aja yang paling enak, sambal apa? Loh bener ya, ya. Atau masak paling apa? Atau buka web, kira-kira bisa publikasikan apa? Itu masih banyak kesempatan. Kalau toh nggak punya modal, kita bicara tentang trading dulu gitu loh. Cuma katakan jualan lah. Kamu foto tong sampahnya orang yang bagus, kamu iklankan gitu loh. kan gampang ya Pak ya? Iya kan begitu. Saya dulu begitu. Oh ya, pernah ya. Jadi saya ke jalan apa itu, saya foto tong sampah, saya beli satu, saya fotokan, tapi aku bilang sama jual tong sampah, saya katakan gini, Pak saya mau borong besar, kira-kira kan mereka wah, saya kan bukan membohongi, membesarkan hatinya mereka kan. Rupanya dia belum iklankan, ya saya iklankan kan. Jadi nggak usah takut dengan usia gitu. Dalam arti usia itu hanya hitungan angka ya. Maksudnya bisnis itu sekarang pakai otak. Bisnis itu pakai apa? Makanya hari ini anak saya sudah ciptakan sebuah aplikasi yang nantinya ke depan itu sangat memberkati. Baru SMA dia udah punya perusahaan loh anak saya. Keren nggak? Ya, kalau nggak muji anak saya, siapa yang muji? Iya. Ya, begitu. Jadi nggak bicara. Ya tadi kan saya katakan ada sebuah iklan di makanan itu iklannya orang tua dan itu berhasil waktu masa tuanya. Masa tuanya umur 80 kalau tidak salah. Ya, banyak sekali waktu. Kita orang hari ini kalau dia menemukan jalannya, 3 tahun orang bisa kaya kok. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya. Ada NN yang bergabung. Shalom Pak, saya ingin tanya tentang panggilan untuk jadi pendeta. Mana yang lebih baik? Ada panggilan Tuhan tapi tidak datang karena ada keraguan-raguan, atau tidak ada panggilan sama sekali tapi kita datang untuk jadi hamba? Panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu bukan panggilan sebetulnya. Semua udah dipanggil untuk melayani. Tetapi untuk full time dan lain sebagainya itu keputusan. Karena begitu keputusan, nanti begitu menjadi hamba Tuhan itu banyak sekali. Saya katakan tidak bisa satu persatu. Pekerjaan yang paling sulit adalah menjadi hamba Tuhan bagi saya. Saya hari ini jadi pengusaha, tapi hari ini saya jadi hamba Tuhan, tapi saya bisa bekerja banyak hal sudah. Saya bilang bekerja paling susah itu jadi hamba Tuhan. Kenapa Pak? Waduh, tidak bisa diceritakan ya. Karena harus menangis sendiri kadang-kadang di rumah begitu ya. Iya, orang lain cerita ke kita mesti cerita ke siapa gitu. Ya, kayak hari ini saya katakanlah ya, dalam segala pergumulan saya, apakah saya tanpa pergumulan, saya harus berbicara dengan siapa? Makanya menangis sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bingung dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk jadi hamba Tuhan itu adalah keputusan. Kalau menurut saya panggilan itu udah universal. Tuhan bilang siapapun yang kita untuk melayani dan lain sebagainya. Tapi jadi hamba Tuhan itu adalah keputusan yang utama. Komitmen. Karena banyak harga yang harus dibayar. Jadi saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan waktu umur 30 tahun ya. Sekarang 54 atau 24 saya ini ya. 17 kayaknya. Nggak tahu 17 kali berapa gitu loh. Jadi keputusan. Doa aja. Tuhan, saya mau melayanimu, beri saya kekuatan dalam segala hal untuk mengatasinya nanti. Gitu aja. Oke. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari 8741. Shalom Pak, bagaimana
apa nih ya? Bagaimana cara keluar dari masalah, mungkin ya, keluar dari masalah perekonomian, Pak, karena sudah beberapa tahun, hampir 5 tahun, saya ini masih bergumul tentang masalah ekonomi. Ya, saya itu bergumul tentang masalah ekonomi seumur hidup saya. Lebih parah berarti ya. Iya, karena saya mulai usaha itu punya uang 1 juta. Satu mesin yang paling saya suka, paling sopan di dunia itu mesin ATM. Setiap saya masukkan, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Iya. Selalu minta maaf sama saya. Untuk kita keluar dari masalah ekonomi, satu hal kan ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bekerja. Karena begini, banyak orang ada satu, kalau tidak salah ya, ada satu peribahasa berkata begini, pengeluaran itu harus disesuaikan dengan pemasukan. Makanya kesulitan ekonomi terus. Waktu anak kita 1 tahun, pengeluaran kita berbeda. Anak kuliah, anak sekolah berbeda. Yang benar itu adalah pemasukan disesuaikan dengan pengeluaran. Kalau kemarin kita gaji 3 juta, ya kalau hari ini pengeluaran 6 juta, ya bagaimana caranya kita harus punya penghasilan 6 juta. Jadi harus kita upgrade terus. Untuk kita berkali-kali, saya hari ini sebagai hamba Tuhan, saya tercukupi. Dalam arti mendapat berkat jadi hamba Tuhan ya. Saya jadi pengusaha, saya jadi jualan sambal, saya jadi jualan soto, saya jadi jualan peti mati. Supaya saya katakan apa? Lupa isu kok akeh men. Wong akeh enggak suki-suki kok. Loh bener kan gitu loh. Maksud saya kenapa harus banyak? Ya karena saya kebutuhan hidup saya banyak untuk memberi orang lain, untuk mensubsidi orang tua saya. Jadi harus saya bekerja keras karena pengeluaran saya banyak begitu. Dengan kreatif dan bekerja keras. Yang lain tidur, saya nggak tidur. Yang lain belum bangun, saya sudah bangun. Yang lain tidak keringetan, mau saya ngulek sambal. itu bagi saya satu hal. Diulek manual, Pak? Enggak kan? Enggak, pakai mesin. Saya pikir manual. 1 ton kok manual, tangan saya keriting semua, no. Nah, banyak guyon. Tapi ini realita yang saya jalani. Makanya beliau masih belanja Lombok tadi ya. Iya, Bang Lombok. Kemarin tadi malam kan aku ke Wonokromo. Pakai masker, kayak orang aneh. Aduh, Pak, kadang-kadang orang itu kalau sudah ada di posisi yang maksudnya punya beberapa usaha. Tadi itu loh Bapak sempat berikan contoh kan. Gengsi untuk turun lagi gitu. Kita gengsi sama siapa? Anak kita lo bangga. Waktu papanya. Cuma kadang-kadang kalau saya pakai celana kolor, pakai kaos yang agak robek, dia bilang, "Pak, persis jadi tukang bangunan Bapak ini." Apalagi kalau saya nyapu di jalan-jalan, nyapu punya orang gitu, ada orang yang nggak kenal gitu. "Pak, Bapak sebagai penyapu baru ya, di sana lupa kotor juga, kira Vispo lagi, padahal udah pensiun gitu." Bagi saya hidup itu memalukan kalau saya berbuat tercela. Tapi kalau saya berbuat baik, saya tidak pernah malu. Saya waktu jadi full timer gitu, umat hampir 1000, saya masih pikul rangsel, jualan sabun saya. Kalau sore saya goreng kerupuk, saya edarkan di jalan-jalan pakai motor. Saya nggak kelihatan kerupuknya yang kelihatan. Bagi saya happy aja. Saya nggak mau kaya oleh karena orang pemberian orang. Saya pengen kaya karena keringat saya. Jadi gengsi itu gak perlu ya gengsi ya? Oh, nggak perlu. Nggak perlu ya? Mungkin nggak kenyang kok makan gengsi. Urat malu saya sudah putus kan. Sama dengan saya. Ya. Jadi, yang penting kita tidak mencuri, tidak merugikan orang gitu ya. Dan saya selalu waktu naik mobil lain sebagainya, ada orang dengan muatan yang berlebihan karena dia jualan, saya berhenti dulu. Saya di belakangnya, saya kasih anak saya, orang kayak gitu harus kita hargai. Siapa sih yang mau berjalan seperti itu? Tapi itu orang yang bekerja keras. Saya selalu kasih nasihat anak-anak saya di jalanan dengan kenyataan hidup yang mereka perjuangkan. Dan mereka memahami itu ya? Oh, sangat memahami saya. Baik. Jangankan sama orang lain, Pak Yusuf jalan sama anaknya aja pikir bukan papanya ya? Bukan, supirnya. Wah, berapa kali saya papa mertua saya sakit di rumah sakit gitu. Semua di UGD. Wah, kan sipit semua. Saya itu indiren, istri saya cungkoren. Jadi anak saya campuran gitu.
Selalu saya dikatakan, loh Bapak ini sopirnya tau. Haleluya. Tidak juga saya terlalu direndahkan, saya jadi rendah. Tidak Marah juga. nggak Pak gitu ya? Oh kagak, saya ketawa aja. Sudah biasa ya? Dan itu dalam suasana di UGD malah dia tanya, kok Bapak dapatnya dari mana? Panjang ceritanya jadinya. Untung dia nggak tanya, kok mau ya istrinya Bapak itu? Mereka belum tahu gitu lah. Iya. Oke, baik. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Bapak Agus. Oh, bukan pertanyaan. Shalom, saya Pak Agus. Mohon bantu doa Pak untuk pergumulan kami untuk rumah tempat tinggal. Rumah kami sudah kami tempati 10 tahun, akan dilelang bank karena tidak dapat meneruskan angsuran per bulannya karena kami kena PHK. Kiranya Tuhan campur tangan, buka jalan, dan beri mujizat dan keajaiban. Nah, kalau itu doanya sama-sama, karena rumah dua saya juga masuk bank hari ini. Betul. Iya. Ya. 3 tahun lalu saya bangkrut karena usaha e-sport kan begitu jatuh. Dari harga satu item 140.000, saya ngambil beberapa ton, berapa kontainer. Kontainer belum nyampe itu harga bisa 90.000. Jadi di situ saya pikir oke, saya tombokin semua, saya gadekan supaya tetap eksis. Toh akhirnya lebih jatuh lagi. Jadi bagi saya sudahlah, kita berdoa, kita berusaha, kita ngomong baik-baik ke bank. Kita kondisinya kayak begini, bukan kita orang nakal dan lain sebagainya. Kita lihat track record kita dan lain sebagainya. Kalau perlu dalam kondisi begini, semua di blacklistkan saja. Supaya tidak kita nakalan begitu. Waktu saya dalam kondisi sulit gitu, orang mulai bisik-bisik, Pak Yusuf di-upgrade lagi aja, diakunan dinaikkan lagi aja, begini-begini. Saya bilang saya nggak ada progres untuk kerja lebih baik. Untuk itu saya blacklistkan supaya saya nggak nakal. Hari ini sampai hari ini saya nggak ada kartu kredit sama sekali. Dulu banyak, karena kemudian progresnya belum ada. Nanti takut saya jadi orang nakal begitu saja. Jadi tetap pasti ada jalan keluar. Dulu kita tanpa kemampuan, tanpa kepandaian, berusaha dari nol, kita bisa beli rumah. Hari ini kalau toh kita jatuh, kita masih punya koneksi, kita masih punya kepandaian, terlebih kita masih punya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semuanya harus berlalu, rumah yang bagus lebih banyak kok. Saya bilang sama bank, silahkan ambil. Saya bilang, tapi lihat saya ya, 5 tahun saya akan beli lagi rumah lebih bagus daripada ini. Waktu saya kredit rumah ditolak di sebuah bank, saya teriak di depan bank. Suatu ketika saya punya bank. Ngapain saya harus sakit hati kan? Mengibil kan membesarkan hati saya. Lihat kan gitu. Tapi orang bilang gendeng ini. Ya bagi saya nggak masalah. Dari dulu memang dilahirkan saya berbeda. Gitu. Iya. Jadi tetap semangat Pak Agus ya. Pasti, nanti juga akan didukung nanti doa. Nanti kita akan dukung doa Pak Yusuf, walaupun mungkin tidak di radio. Tapi saya mengalami pergumulan yang sama, sehingga apa yang Pak Agus rasakan sama seperti yang saya rasakan. Tapi terus jangan ambil keputusan hidup ini berhenti, hidup ini kalah, janganlah. Seandainya kita berpulang dengan tempat yang Tuhan sediakan, kita berpulanglah dengan kemenangan yang dari Tuhan gitu. Minimal kemenangan iman. Jadi begitu. Dan mungkin bisa lihat prospek-prospek lainnya, karena kan sudah di PHK tadi Pak ya. Ada banyak bisnis yang bisa dikerjakan. Banyak. Kalau enggak suatu ketika, aduh susah ya. Tapi saya katakan Pak Agus punya kalian apa? Makanya aku bilang adalah. Pasti ada. Kalau enggak, kadang-kadang gini, potensi itu tidak terjadi dalam diri kita sendiri, di dalam istri kita. Istri kita punya potensi, tapi selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga. Ayo kita lihat apa potensi. Sekali waktu dia yang di depan. Kita tidak harus selalu di depan kan. Dan situ terjadi pada hidup saya. Waktu saya sulit, yang hidupi istri saya bukan saya. Ya benar, yang hidupi istri saya bukan saya. Dan disitulah saya melihat adalah rupanya setiap orang itu punya potensi yang sama untuk berkembang dan sukses. Jangan melihat diri kita saja yang sudah pensiun, tidak punya apa-apa. Lihat tuh di sekitar saya. Siapa tahu anakmu yang lebih berpotensi hari ini untuk berkembang, untuk menyelamatkan ekonomi saya. Makanya anak saya SMA sudah mempunyai satu badan usaha yang nantinya tahun ini kita akan launching sesuatu yang bagus sekali. Jadi ayo, waktu kita sudah tidak punya kemampuan, mari kita berpikir untuk orang lain di sekitar kita. Siapa tahu Tuhan untuk hari ini kita di depan. Siapa tahu Tuhan izinkan kita hanya menjadi pendorong untuk berikutnya. Anak kita kah, istri kita kah, atau siapapun. Jadi bagi saya Pak, jangan melihat diri kita sendiri. Ada sekitar kita orang-orang yang bisa kita kembangkan dan mengasihi kita.
Kalau rumah diambil nggak apa-apa, kita beli yang lebih baru dan lebih bagus lagi. Mungkin komplek kita sudah terlalu jelek kan. Disuruh pindah ke tempat yang baru ya. Nah, kalau saya selalu begitu, setiap kesulitan selalu ada kesempatan. Ya. Jadi nggak usah harus itu berakhir dengan kekalahan, tapi kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Karena masa depan itu sungguh ada, pengharapan itu tidak pernah hilang. Kata firman, dan firman adalah kebenaran. Kebenaran harus kita amini, walaupun kita belum nyampe sampai seperti itu. Begitu, Baik, Pak Yusuf, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Saya katakan karena ini situasi yang sulit tentang corona, saya mau katakan manusia adalah diciptakan makhluk yang paling hebat dan paling luar biasa. Bicara waktu, pasti kita semua bisa mengalahkan makhluk itu, begitu ya. Karena itu sudah dinubuatkan dan itu kebenaran. Dari belum ada corona, banyak virus-virus lain dan manusia tetap eksis dan menang. Manusia tidak bisa dibinasakan oleh makhluk yang lain. Kalau toh manusia binasa, hanya seizin Tuhan dan peperangan manusia antar manusia saja yang bisa menghancurkan. Nggak ada makhluk ciptaan apapun mengalahkan manusia. Jadi boleh waspada, boleh berjaga-jaga, tidak harus menjadi ketakutan. Untuk ekonomi yang akan berdampak luar biasa dan lain sebagainya, juga nggak harus takut. Beri satu perenungan, katakanlah setiap kesulitan akan mendatangkan kesempatan. Setiap kesulitan akan mendatangkan kesempatan. Sumur boleh direbut, sumur boleh ditutup, tapi saya tetap akan menggali sumur sampai muncul sumur Rehobot yang menghidupi kita semua, bahkan dengan limbahnya. Rebut lagi, gali lagi, rebut lagi, gali lagi. Dan kita adalah orang-orang pemenang yang hebat dalam menghadapi kehidupan ini. Itu aja mungkin. Ya, baik. Silakan tutup dalam doa, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur waktu yang ada, yang telah Kau sediakan. Kami percaya Tuhan dalam percakapan kami. Jikalau ada kata, ada sesuatu yang melemahkan atau tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Tetapi setiap kata dan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu dan juga wahyu di tempat ini, biarlah menjadi benih yang baik, bertumbuh, memberkati, dan menjadikan orang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya roh yang lebih besar daripada apapun. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Pak Yusuf, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Oke. Dan berkati, Pak. Pasti. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, masa depan sungguh ada dan harapan Anda tidak akan hilang. Kuncinya, jangan iri kepada orang berdosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa dan lakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.